Tapi gitu ya, setiap orang tuh punya kode masing-masing. Coba kita tanya Ustadz Maulana, gimana kodenya? Baiklah karena almarhum sudah Iya, meninggal iya, ya. iya. Kalau Kodenya saya gimana? dulu kodenya gini. Ayo kita salat berjamaah. Oh gitu, ngajak salat Kalau berjamaah dulu. kalau salat berjamaah berarti aman. Kalau bilang ayo salat berjamaah, Aku lagi nggak sholat. aku lagi gak salat. Aduh. Iya, Gitu. nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Bicara masalah tentang kebutuhan suami istri ini kan bicara, apalagi bicara syahwat ya. Masya Allah ya, luar biasa ya. Kadang-kadang tuh nggak selalu istri itu bisa melakukan atau membantu kita gitu. Nah pada saat lagi halangan nih Ustadz Syam nih, apa yang harus dilakukan istri nih? Untuk bisa menenangkan suaminya yang lagi uring-uringan. Silakan Ustadz Syam dijelaskan. Harus ngerti, nanti calonnya begitu juga loh. Astagfirullahaladzim. Tinggal 3 hari loh, hari Baik. Jumat sore loh akad nikahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustadz Maulana, Mas Fadli, Ustazah Lulu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para wanita yang mulia yang tetap mau berbakti kepada suaminya meskipun dalam keadaan haid atau sedang tidak suci. Jadi ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yas'alunaka 'anil mahid قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. Jadi Al-Quran ketika membicarakan tentang haid, ketika memberikan jawaban kepada baginda Nabi SAW tentang sahabat yang bertanya bagaimana sih tentang haid itu, maka wala taqrabuhunna hatta yatahurn. Jangan kau dekati mereka sementara mereka belum suci. Jadi sampai suci baru boleh mendekatinya. Nah pada saat itu para mufassir berbeda pendapat. Bagaimana sih maksudnya jangan mendekatinya ini? Nah dari madhab Hambali yang lebih berbeda daripada madhab yang lainnya, ini bersambung dengan pertanyaan tadi, bagaimana sih ketika kebutuhan biologis itu ada? Wallahu alam, tapi mohon maaf sebelumnya di dalam madhab Hambali disebutkan bahwasanya ini yang paling paling ekstrim lah pendapat beliau. Pendapat beliau mengatakan boleh yang namanya bercumbu dengan apapun itu, dengan cara apapun itu, baik melihat, baik menyentuh, baik pakai penghalang ataupun tidak pakai penghalang, maka boleh kecuali jima dalam madhab Hambali. Ini berbeda dengan ketiga madhab yang lain yang akan kita jelaskan. Kalau dalam madhab Hambali boleh melakukan apa saja kecuali jima, baik menyentuh ataupun melihat daripada antara pusar dan lututnya daripada seorang wanita yang sedang haid tadi, atau seorang istri yang sedang haid tadi dalam madhab Hambali. Madhab yang lainnya mengatakan, diantaranya Imam Syafi'i, dalam Syafi'iyah dikatakan bahwasanya boleh bercumbu, boleh juga melihatnya, akan tetapi pakai penghalang. Maksudnya boleh menyentuhnya pakai penghalang karena ditakutkan akan terjadi jima. Di madhab Hanafi, Imam Malik juga dikatakan bahwasanya boleh bercumbu, boleh menyentuh, nggak boleh melihat. Yang satunya mengatakan boleh melihat tapi tidak boleh menyentuhnya. Kalau mau cari aman, kalau lagi syahwat misalnya takut untuk tidak tertahankan, maka lebih baik puasa. Jadi subhanallah, dan ini kayaknya tidak mudah. Saya belum melaluinya, jadi saya masih bisa mengatakan lebih baik puasa. Tapi mungkin orang-orang yang telah melaluinya, apalagi masa-masa awal mungkin ya dikatakan bahwasanya, dan ini adalah hal yang tidak mudah. Jadi kalau ditanyakan bagaimana caranya kebutuhan biologisnya, masih boleh melakukannya. Karena dalam satu hadis disebutkan juga muttafaqun alaih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, tanpa bermaksud menjelekkan atau menghinakan, tanpa bermaksud berbicara jorok pada forum yang sangat mulia ini, dikatakan bahwa Ibunda Aisyah mengatakan bahwa pada saat saya sedang haid, maka Rasulullah SAW memerintahkan saya untuk yang namanya memakai sarung, ya, menutupi, dan Rasulullah tetap mencumbu saya. Tapi dalam hal tidak melakukan jima, karena jelas kalau dalam keadaan haid maka dilarang untuk yang namanya melakukan hubungan suami istri. Baik dalam segi keagamaan ataupun segi kedokteran, ya medis, itu semuanya adalah hal yang tidak baik ataupun dilarang untuk dilakukan. Namun hal-hal yang lainnya seperti tidak sampai melakukan dukhul atau tidak sampai melakukan jima, maka itu masih diperbolehkan dalam madhab-madhab yang lainnya. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, semuanya mengatakan masih boleh mencumbu, akan tetapi jangan sampai tidak tertahankan untuk melakukan jima tadi. Karena sangat-sangat berbahaya ketika dilakukan jima dalam keadaan haid. Satu adalah terlarang, yang kedua adalah dilarang
dilarang dalam keadaan medis. Yang ketiga adalah ini godaan syaitan sangat besar pada saat itu. Godaan syaitan sangat besar pada saat itu. Udahlah, udah halal ini, udahlah, udah ini, udah ini, udah ini. Maka ini adalah sesuatu yang sangat tidak terpuji untuk dilakukannya. Pertanyaan kembali, bagaimana cara menyalurkannya? Silahkan menyalurkan dengan jalan apapun itu. Sebagaimana Al-Quran mengatakan, yang penting tidak melalui organ yang dilarang antara pusar dan lutut. Ada mazhab mengatakan boleh melihat, tidak boleh menyentuh. Ada mazhab mengatakan boleh menyentuh tapi pakai penghalang. Artinya ada pakaian yang menutupinya. Mungkin kalau di zaman sekarang ada yang namanya, maaf, ada pembalut misalnya atau ada penghalang yang lainnya. Boleh saja menyentuh tapi tidak secara langsung karena yang dihindari adalah sentuhan kulit secara langsung tanpa adanya penghalang. Wallahu a'lam. Ternyata Ustaz Apa Sam, tuh? Apalagi? jelang pernikahan Udah jago ya? ceramahnya makin mantap. Makin mantap. Rabbi. Tapi biasanya tuh yang bandel tuh pengantin baru. Kalau pengantin lama tuh biasanya udah bisa ngerem-ngerem ya. Makanya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih Ustadz Maulana nih ya. Tadi kan kita tadi udah bagus bahas. jawaban kita. Iya, Terus iya. langsung nyablok lagi sama saya. Makin lama lagi. Baper banget Ustadz ya.